Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kembali kita akan menikmati sarapan pagi, yaitu firman Tuhan yang begitu menguatkan kita, yang selalu menuntun kehidupan kita sepanjang hari ini. Saudara, kita tahu hari-hari ke depan ini, kalau kita melihat keadaan dunia semakin tidak menentu. Perang sudah bergejolak, perang Rusia, Ukraina, juga negara-negara lain sudah mulai bergejolak juga. Kita tidak tahu bagaimana untuk masa depan kita sendiri. Tidak ada yang tahu masa depan hidup kita. Yang kita inginkan yaitu untuk hari depan ini kita tidak salah melangkah. Saudara, mungkin hari-hari ini saudara berharap ingin mendapatkan berkat untuk masa depan saudara, tapi tidak kunjung mendapatkannya. Ada yang pernah berharap, ada yang tidak pernah berharap, namun mendapatkan berkat yang datang secara tidak terduga. Saudara, kita mau lihat kisah di dalam Alkitab, yaitu kisah Obed Edom, ya, dalam 2 Samuel 6 ayat 12a. Saya bacakan. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian: Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut itu. Saudara, keluarga Obed Edom ini diberkati Tuhan karena ada tabut Allah di rumahnya. Tabut Allah itu adalah lambang kehadiran Allah, saudara. Dan waktu zaman Israel di padang gurun, tabut Allah itu sering dibawa, ya. Jadi ada kehadiran Tuhan di sana. Dan dalam kisah ini, saudara, kita lihat, kita mungkin sudah ada yang tahu cerita ini, yaitu mula-mula Daud ingin memindahkan tabut Allah ini dari rumah Abinadab. Dia akan memindahkannya ke kota Daud, ke kota Yerusalem. Jadi tabut Allah ini diambil dari rumah Abinadab untuk dibawa ke kota Yerusalem, kota Daud. Lalu Daud dan seluruh orang Israel waktu itu menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga, ya, diiringi nyanyi-nyanyian. Dan ada 2 orang, yaitu Usa dan Ahio. Mereka itu adalah anak-anak Abinadab. Mereka juga ikut mengantarkan kereta itu. Ketika mereka sampai di tempat pengirikan Kidon, maka Usa itu mengulurkan tangannya memegang tabut itu. Karena waktu itu lembu-lembu itu tergelincir. Maka saudara, apa yang terjadi? Maka bangkitlah murka Allah terhadap Usa. Lalu Tuhan membunuh Usa karena Usa telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu. Pada waktu itu Daud menjadi takut, saudara, ya, kepada Allah karena kejadian ini. Sebab itu Daud tidak berani untuk membawa tabut ini ke tempat tujuan, yaitu ke kota Daud, ke Yerusalem. Jadi akhirnya Daud ini dia menyimpang dari jalan yang semula. Jadi tabut Allah ini dia titipkan di rumah Obed Edom, ya. Jadi Obed Edom ini dia dititipi tabut Allah. Jadi tabut Allah ini dalam cerita firman Tuhan ini 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed Edom di rumahnya, ya. Dan apa yang terjadi? Tuhan memberkati keluarga Obed Edom dan segala yang dipunyainya.
Saudara, jadi Tuhan ini memberkati keluarga Obed-Edom karena apa? Karena ada tabut Allah. Tabut Allah berbicara tentang kehadiran Allah, yaitu hadirat Tuhan. Saudara, di sini dikatakan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom. Saudara, berarti kalau keluarga bukan cuma satu orang, bukan hanya Obed-Edom saja, tetapi keluarga itu terdiri dari istri, anak-anak, suami, mungkin ada mertua, menantu, saudara ya. Saya yakin mereka akan diberkati waktu mereka tinggal bersama Obed-Edom ini. Memang di Alkitab tidak disebutkan, saudara. Yang disebutkan cuma keluarga ya. Saudara, bukan cuma itu saja. Tuhan juga memberkati segala yang dipunyainya. Saudara, saya tidak tahu Obed-Edom punya apa waktu itu, punya usaha apa, mungkin punya peliharaan hewan, mungkin punya kebun, tanaman apa, saudara ya. Tetapi di sini dikatakan juga Tuhan memberkati segala yang dipunyainya. Saudara, ini juga berbicara tentang mungkin pekerjaan, mungkin juga saudara punya tuku, saudara punya bisnis, punya sawah, punya hewan ternak dan lain-lain, apapun juga yang dipunyai saudara ya, Tuhan akan memberkati seperti Tuhan memberkati Obed-Edom. Jadi saudara, kita lihat Obed-Edom ini pada waktu kejadian Usa itu mati, lalu Daud tidak berani untuk melanjutkan perjalanan untuk membawa ke kota Daud, tapi dititipkan ke rumah Obed-Edom. Apa yang dihadapi oleh Obed-Edom ini? Mungkin orang-orang lain takut ya. Mereka setelah melihat kejadian ini takut. Cuma nyentuh aja ke tabut Allah, Usa ini mati. Jadi orang-orang lain takut. Tetapi Obed-Edom dengan rendah hati, dengan tulus, dia menerima tabut Allah ini untuk ada di rumahnya. Saudara, dia tidak takut karena dia taat, dia setia, dia taat kepada pimpinan yaitu Daud, dan dia menerima dengan tulus hati kehadiran tabut Allah ini, yaitu kehadiran Tuhan. Saudara, jadi untuk kita semua saudara yang hidup saat-saat ini, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menghadirkan Tuhan? Hadirat Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam rumah kita. Mari saudara, ini sesuatu yang memberkati kita, yang menolong kita, yang menguatkan kita, yang memampukan kita untuk kita menghadapi hari-hari masa depan ini, saudara. Hari-hari ke depan ini yang tidak menentu, yaitu kita undang hadirat Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Saudara, hadirat Tuhan itu memberi kelegaan, memberi kekuatan. Saudara, contohnya di sini saya ambil contoh Daud ya. Di dalam Mazmur 56 ayat 4. Waktu itu dikatakan, Daud berkata, "Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu." Ya. Jadi Daud ini selalu ngundang Tuhan. Dia selalu mengundang Tuhan dalam setiap masalah apapun juga. Berikutnya saudara, hadirat Tuhan itu membuat kita mampu menghadapi serangan iblis. Contoh di sini saya
ambil contoh Ayub, ya. Ayub ini adalah seorang yang dekat dengan Tuhan. Dia tinggal dalam hadirat Tuhan, saudara. Kita tahu dikatakan di Ayub 1 ayat 1, Ayub orang yang saleh, ya, dia takut akan Tuhan. Saudara, kita tahu cerita Ayub, bagaimana Ayub memperoleh kemenangan, ya, meskipun dia dicobai oleh iblis. Berikutnya, saudara, hadirat Tuhan itu juga membawa kesembuhan. Saudara, saya pernah beberapa kali saya ikut KKR. Ya, dulu saya ikut KKR, dulu sering KKR diadakan, ya, di daerah-daerah Jawa Timur, KKR kesembuhan, saudara. Waktu puji-pujian itu dinaikkan, penyembahan dinaikkan, kita semua jemaat memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Di sana hadirat Tuhan kita rasakan. Waktu itu pun banyak orang-orang yang disembuhkan, termasuk saya melihat sendiri teman-teman saya disembuhkan, saudara. Kenalan-kenalan saya disembuhkan dari sakitnya. Ada yang tidak bisa jalan-jalan, saudara, ya. Ada yang matanya minus, sudah tidak minus lagi, sudah normal, kacamata dibuka, saudara. Dan banyak lagi yang waktu itu saya melihat orang-orang disembuhkan. Jadi waktu ada hadirat Tuhan, di sana ada kesembuhan. Mari saudara, kita undang hadirat Tuhan. Bagaimana caranya? Saudara bisa memuji Tuhan. Saudara bisa buka YouTube, saudara. Saudara bisa setel, cari lagu-lagu rohani. Saudara setel sambil saudara ikut menyanyi, menyembah Tuhan. Di sana hadirat Tuhan ada. Hadirat Tuhan datang, saudara, ya. Tuhan Allah juga Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita bahwa kita harus doa. Kita diajarkan doa Bapa kami, saudara, ya. Itu yang diajarkan Tuhan, diajarkan Yesus kepada kita. Doa Bapa kami ini di sana dikatakan, datanglah kerajaanmu, ya. Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaanmu, ya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita waktu berdoa pagi, saudara, kita minta Tuhan, datanglah kerajaanmu dalam rumah tangga kami, dalam hidup saya, ya. Biarlah suasana surga itu ada di dalam rumah kami, di dalam hidup kami. Suasana surga ada melingkupi rumah kami, keluarga kami. Jadi ada hadirat Tuhan, dan di sana Tuhan akan bekerja, bukan untuk Obed-Edom sendiri, ya, bukan untuk kita sendiri, tapi untuk keluarga kita. Dan di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan juga, carilah kerajaan Allah terlebih dahulu, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita cari hadirat Tuhan dulu, semuanya akan Tuhan tambahkan. Apa yang saudara butuhkan, apa yang menjadi masalah saudara, apa yang menjadi sakit saudara, asal saudara undang Tuhan, hadiratnya ada, saudara akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pertolongan demi pertolongan Tuhan kerjakan buat hidup saudara dan keluarga saudara. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin.